Halo, Betty Hernayadi di sini. Di tutorial video kali ini aku mau share gimana caranya membuat pola kebaya kutu baru yang menggunakan tile di bagian dadanya. Ya, nah ini udah ada pola kebaya kutu baru. Jadi aku tidak menjelaskan lagi dari awal berapa naiknya ke sini, terus ini berapa gitu ya, karena di tutorial video aku yang sebelumnya itu udah aku bahas. Jadi supaya penjelasannya cepat, tidak selalu dari awal, jadi supaya belajarnya itu dia continue gitu ya, nggak dari awal lagi kita kita terus lanjut. Jadi untuk yang baru mampir di channelku, silahkan cek di video aku yang sebelumnya ya. Di situ ada caranya membuat pola dasar kebaya, terus ada kutu baru, kartini dan sebagainya ya. Nah ini udah aku buat seperti ini. Nah untuk bagian belakang itu nggak ada perubahan, ini seperti biasa. Untuk bagian pundaknya ini dibikin rata ya. Nah ini untuk bagian depan. Bagian depan kalau seperti ini dia menggunakan bahan asli semua. Nah di sini kita mau kombinasi menggunakan tile di dada sama di punggung belakang ya. Nah ini dari sini ke sini seperti biasa itu 4 dan ini ke bawahnya 3, jadi mengecil di bawah ya. Nah sekarang kita tentukan untuk turun dadanya atau untuk bagian bev ya. Bevnya itu mau turunnya berapa. Nah di sini aku mau buat 11 cm turunnya. Nah untuk bevnya ini bisa dibikin lurus nanti di dada seperti ini, jadi dia lurus flat, atau bisa juga dia diamond seperti ini atau runcing ya. Jadi kalau dipakai dia agak coak gitu, itu terserah selera ya. Nah ini dari sini dari dada ke bawah belahannya itu 11. Terus untuk sampai dengan batas bukaan bawah kancing itu biasanya aku turun 14 cm di bawahnya kupnat ya. Nah seperti ini. Terus kita tarik garis untuk yang bawah ini. Ini untuk bevnya ya. Nah untuk menentukan tilenya itu biasanya dari sini, dari turunnya dada ya. Nah dari turunnya dada ini kita tarik garis ke sini, ke bagian lebar muka ya. Kalau misalnya dia lurus berarti titiknya di sini. Nah misalnya di sini, jadi berarti kita lurusin seperti ini ya, seperti ini terus ke bawah. Tapi kalau misalnya dia mau runcing, untuk bevnya itu tariknya dari ujung sini, titik sini sampai ke ini lebar muka. Nah seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk bevnya dari sini ke sini. Lalu ini untuk bagian tilenya. Nanti yang ini sama yang ini kita buang ya. Lalu kita potong polanya. Ini bawahnya yang lancip ini turunnya aku kasih 5 cm ya. Nah seperti ini. Jadi polanya sudah selesai. Nah seperti ini. Jadi ini yang dipakai, ini yang tidak terpakai ya. Lalu untuk bagian bevnya ini kita gunting ya, kita pisahkan dari pola badan depan. Nah ini untuk bagian bevnya udah terpisah.
Nah, lalu kita menentukan untuk ini bagian depan untuk tile. Nah, kita menentukan untuk bagian belakang tilenya ya. Ini kita sisihkan dulu. Nah, ini untuk bagian belakang itu biasanya aku turun dari sini. Ini dari lebar punggung belakang ya. Sorry, dari sini, dari garis lingkar badan itu aku biasanya turun 11. Tapi itu terserah selera. Mau turun berapa aja bebas ya. Nah, ini udah aku tentukan turunnya itu dari sini garis lingkar badan 11 cm. Nah, untuk narik garis tilenya itu bisa dari sini atau juga dari sini, dari ketiak. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik garis dari ketiak dari sini, berarti tilenya di bagian punggung belakang itu dekat ketiak itu lebih lebar ya. Jadi nanti harus ditutup pakai motif agak banyak, soalnya kalau enggak itu ketika kita pakai bustier biasanya suka ada daging yang keluar ya, yang menonjol, kan nggak cantik kelihatannya gitu. Jadi sebelah sini harus ditutup. Makanya biar lebih aman kita tarik garisnya dari sini aja, jadi nanti sebelah sini itu nggak harus kita tutup pakai motif karena sudah ada bahan aslinya ya. Jadi nanti tutup motifnya itu dari garis sini aja ya. Jadi tariklah dari sini sampai dengan ke sini yang tadi kita titikin. Nah, inilah batas tilenya bagian belakang ya. Lalu kita gunting. Nah, ini bagian belakang seperti ini. Ini nanti di bahan asli dan ini nanti kita tempatkan di tile ya. Juga untuk yang bagian depan ini kita gunting tilenya, kita pisahkan dari pola badannya. Ups. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah polanya kira-kira ya. Ini untuk bagian belakang, ini nanti di bahan asli, dan ini untuk di bagian tile. Ini juga yang depan, ini untuk di badan, di bahan asli, dan ini adalah untuk ditempatkan di tile. Dan ini beefnya itu di bahan asli kita potong ya. Jadi cuman di tangannya terserah, tangannya mau pakai yang asli atau bahan asli atau tile itu terserah selera ya. Yang di sini aku buat dari bahan asli aja. Oke, lalu kita gunting, tempatkan masing-masing pola ini ke bahan ya. Nah, inilah pola yang sebenarnya ya, yang besar. Nah, tempatkan pola tile ini untuk punggung dan bagian depan di tile ke arah panjang. Jadi jangan sekali-kali memotong tile itu ke arah lebar ya. Jadi nanti dia pasti pakai nggak ngeplek gitu ya. Jadi dia suka mulur atau memblek kayak gitu loh. Nah, jadi penempatan pola di tile itu bagaimanapun modelnya, bukan cuma sekadar untuk pola kutu baru, mau yang V atau nanti tilenya bulat gitu, itu harus ke panjang bahan. Nah, ini kan ada pinggiran bahan. Nah, ini kita lipat ke sini, baru kita tempatkan ya. Jangan dilipatnya ke lebar seperti ini misalnya. Nah, nanti dilipat seperti ini, panjangnya kan ke sana. Nah, ambil ke lebar baru ditempatkan. Itu nanti suka nggak ngeplak di badan. Jadi tempatkanlah tile ini ke panjang bahan ya. Setelah itu kita gunting ya. Nah, ini adalah tile punggung yang sudah dipotong dan juga sudah dirader. Kita satukan ke badan belakang ya. Jadi menyatukannya adalah ini diburuk kainnya, jadi radernya kelihatan di bagian dalam. Nah, kita buka ininya, lalu kita pertemukan garis ketemu garis atau rader ketemu rader ya. Jadi dia harus tepat ketemu. Jadi dijahitnya itu enggak dijahit disatukan seperti ini, enggak, tapi kita ditindih gitu ya, ditumpang yang badannya ini sama si tilenya ini.
Lalu kita pakai jarum pentul sebelum dijahit. Ini harus betul-betul garis ketemu garis ya, supaya dia enggak, ukurannya itu memang jadinya pas itu. Kalau misalnya dia keluar garis, ukurannya bisa mengecil atau nanti jadi bisa membesar. Nah, seperti ini. Yang depan juga sama, kita ketemukan garis ketemu garis. Nah, setelah itu kita jahit. Jahit dari ujung sini sampai ke sini dan ke sini. Jangan lupa jahitnya menggunakan dialasi koran ya. Nah, ini yang depan juga udah aku semat pakai jarum. Tinggal dijahit dari sini dan ke sini. Ini bagian tilenya, bagian depannya pakai koran, jangan lupa ya. Nah, ini udah selesai aku sambung tile depan dengan tile belakang. Nah, ini adalah bagian depan. Lalu proses selanjutnya adalah menyambungkan leher ini, leher bagian depan. Proses selanjutnya sama seperti membuat kebaya kutu baru yang menggunakan bahan asli, yang nggak pakai tile ya. Jadi depannya ini kita sambungkan dulu bagian pundak. Lalu setelah ini nyambung, kita sambungkan ke bagian belakang, ke leher belakang ini. Ya, nah seperti ini udah disambung. Di sini sambungannya, nanti ini kita gunting sedikit kalau udah nyambung semuanya. Lalu kita tempel motif di dada bagian depan dan di bagian belakang sebelah sini. Nah, ini udah aku sambung di stick balik ya, nggak apa-apa pakai yang warna sama dengan bahan aslinya nanti, karena dia akan ketutup sama kelepak. Nah, sekarang kita sambungkan garis ini ke garis ini, leher dan bahu belakang. Memang sih agak susah ya. Pakai bahan biasa aja susah, apalagi ini tile. Tapi kita berusaha supaya hasilnya bagus. Kita stick balik. Nah, untuk itu kita cekris dulu sebelah sini, yang bagian ujung-ujungnya ya, dicekris supaya nanti dia lurus dijahit ke bahu ini dan leher ya. Di stick balik, kalau nggak bisa langsung kita jelujur dulu, baru setelah itu kita jahit ya. Nah, ini mau aku stick balik, ini udah di jarumin. Jadi jaruminnya itu supaya dia lebih gampang, langsung ke kertasnya. Jadi disatuin garisnya, rader ketemu rader di atas kertas. Terus kita semat pakai jarum ya, jadi lebih gampang.
Jadi nggak dijarumin dulu terus dikasih kertas. Alasi kertas dulu terus disatuin garisnya baru dikasih jarum. Nah ini seperti ini. Nanti kita stick balik ya. Agak susah tapi kayaknya yuk bisa, yuk. Oke, kita jahit ya. Nah untuk jahitnya aku pakai benang warna kulit supaya dia lebih bagus, karena dia kan di bahu jadi kelihatan gitu ya. Jadi untuk detailnya ini untuk bagian bahunya, tadi untuk bagian pundak yang nanti ketutup kelepak itu aku pakai yang pink. Nah untuk yang bahu sama ya bahu ya keliling itu aku pakai yang warna kulit. Jadi dia biar jahitannya tuh bersih, rapih, bagus ya. Jadi kita belajar menjahitnya bersih, jangan jahit kodian gitu ya, asal benang apa aja mentang-mentang warna ininya shocking pink udah semuanya dijahitnya warna sesuai warna bahannya gitu. Jangan, kalau bisa untuk bagian tile yang memang kelihatan itu pakai benang yang sewarna dengan tilenya supaya kelihatan bagus, rapi, bersih ya. Nah ini udah selesai satu sisi, tinggal kita gunting sedikit terus kita stick balik ya.
Ini setelah di stick balik, nah ini jahitan bahunya memakai benang warna kulit, jadi dia bagus ya. Tuh nggak kelihatan, kalau yang sebelah sini dia nanti ketutup sama kelepak, jadi ya nggak apa-apa ya untuk lehernya. Tapi yang ini yang kelihatan di bahu, kita usahakan pakai benang yang senada. Stick baliknya kecil aja supaya kelihatan bagus. Ini sebetulnya masih agak besar sih kalau menurut aku, ini setengah senti ya. Kalau bisa tuh lebih kecil lagi gitu, jadi dia lebih bagus. Tapi ini oke lah, ini juga udah bagus ya. Nah, dia melengkung seperti ini. Nanti di kerahnya. Nah, ini setelah aku jahit, aku sambungkan bagian punggung belakang dengan bahan aslinya. Jadi dia ininya naik. Untuk kelepaknya nanti ini sisanya ini harus kita gunting dan kita tempel. Kalau menggunakan tile untuk bagian belakang dan bagian depan, itu nanti kita harus tutup bagian sambungannya ini ya. Ini masih terlalu lebar, jadi aku kecilin nanti kurang lebih 1 cm, baru aku tempel motif. Boleh juga ditempel pinggiran bahannya itu yang lurus, nanti terus dikasih payet, itu terserah mau ditempel motif ya, motif acak atau simetris kiri kanan sama, itu tergantung selera kita ya. Nah, ini adalah bagian depannya. Jadi nanti ini beefnya udah aku jahit, udah aku pasang. Sorry, jadi jahitnya langsung ke sini, ke belakang, nanti ketutup dia sama kelepak. Nah, kelepaknya itu nanti dijahit di sini yang ada radernya, lalu nanti kita buka seperti ini. Ya, nah ini posisi sebelum kita pasang kelepaknya. Jadi dia memang tilenya ini juga udah naik. Seperti ini. Nah, ini kelepaknya, posisi kelepaknya di sini, dan ini untuk kelebihan untuk apa namanya, sambungan antara tile dengan bahan asli. Sorry. Dengan bahan asli itu dia masih lebar sama dengan bagian belakang. Nah, jadinya nanti segini. Ini nanti kita boleh, atau misalnya boleh dilipat aja seperti ini. Nanti ini boleh dipayet yang seperti payet zaman sekarang ya, yang ada misalnya lurus, dia nggak dikasih motif dari bahannya. Ini juga bisa ditutup. Nah, nanti kelepaknya akan terbuka seperti ini setelah dipasang. Nah, untuk kelepaknya ini bisa dipasang misalnya nanti manis, ketemu manis itu
Nah ini misalnya udah kita jahit ya, ketemu manis itu yang sebelah sini, engkolannya ini, jadi dia tidak dibalik, jatuhnya akan seperti ini. Ini nanti nggak selebar ini ya. Nah misalnya ketemu manis seperti ini bisa kiri kanan, atau dia memang mau dibalik juga boleh. Jadi nanti kelepaknya kalau udah dipasang akan seperti ini. Nah dijahitnya jahit biasa, mau di stick balik boleh, mau dijahit langsung boleh. Nanti kita obras kecil banget ya, kurang lebih setengah senti atau 1 senti, itu nggak apa-apa, karena nanti dia ketutup sama kelepak yang ngebalik ini. Nah nanti jadinya seperti ini kurang lebih. Bebas ya kelepaknya ini, mau yang dia lebarnya kecil atau besar juga nggak apa-apa. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nah nanti bagian ini itu udah jadinya seperti ini, lebih terbuka, nggak tinggi karena ini belum dipotong dan belum ditempel motif ya. Nanti juga jahitan sebelah sini ditutup. Itu ke bawahnya, model ke bawahnya bebas, model tangannya juga bebas. Jadi yang mau aku kasih lihat ini adalah sambungan tilenya ini, gimana caranya kalau si model kutu baru ini menggunakan tile di dada dan di belakang. Prosesnya tetap sama, jadi maksud aku kuasai dulu cara menggunakan tile di dada dan di punggung untuk kutu baru. Nah modifikasi ke bawahnya sama tangan itu terserah selera kita. Yang penting tekniknya atau caranya udah kita kuasai, selebihnya kita bisa modif ya. Mau kelepaknya ini sampai di sini atau sampai bawah, terus mau sampai ujung juga itu terserah ya. Nah inilah kebayanya udah jadi ya. Seperti ini penampakannya. Ini adalah kelepaknya. Nah, dan ini tadi udah aku tempel sambungan antara tile dan bahan aslinya. Ini kelepaknya. Nah, seperti ini. Tangannya aku bikin lonceng. Jadi ini setengah lingkaran. Dari sini ke sini tangan biasa, terus ininya setengah lingkaran ya. Kita lihat belakangnya. Ini depannya dulu. Seperti ini, dan kelepaknya itu aku nggak sampai bawah, cuman sampai beef seperti ini. Itu bebas ya, mau dimodifikasi kelepaknya seperti apa ya, terserah, itu sesuai selera, disesuaikan aja. Nah ini bagian belakangnya seperti ini, udah aku tempel tilenya menggunakan bahan sisa ya, yang digunting lalu ditempel terus dibordir. Bebas-bebas aja tempelan belakangnya mau seperti apa, sesuaikan dengan selera. Nah ini kebetulan bawahnya itu aku bikin plui-plui, jadi yang bawahnya ini tuh, bagian bawah ini aku nggak pakai pola, jadi lingkar leher, lingkar pinggangnya berapa itu aku bikin 2,5 kali lingkar pinggang. Jadi tinggal diplui-plui aja, digunting terus diplui manual gitu ya, sesuai inilah, disesuaikan sehingga si bahannya itu setelah digunting kelebihannya itu kita plui disesuaikan dengan lingkar pinggang ini sampai ke depan. Nah cantik ya seperti ini.